Oke, ini kita akan mensimulasikan alatnya ya Pak. Jadi ini lasernya, jadi bisa dilihat lasernya seperti itu. Ya, nanti saya fotokan untuk sensornya, maksudnya lasernya, bukan laser sensornya. Oke, ini untuk KI itu keranjang isi, kemudian ada KK itu keranjang kosong ya, paus untuk mesin ketika berhenti. Jadi jika si sensor dalam jangka waktu 3-5 menit dia tidak membaca pergerakan, barang atau objek, maka sensor akan menghitung 1. Jadi mengindikasikan bahwa si mesin itu berhenti sementara ya. Jadi ketika berjalan kemudian nanti si mesinnya mati lagi, maka paus juga akan menghitung lagi jadi 2 dan seterusnya. Oke, untuk tampilan utamanya ini wifi nya sudah saya koneksikan, jadi nanti bisa dilihat di spreadsheet-nya ya. Jadi spreadsheet-nya itu, jadi data akan diekspor ke spreadsheet setiap KI 10 pieces, jadi kelipatan 10 dari keranjang isi. Ini saya lakukan agar kenapa tidak setiap counting dia mengirim. Saya khawatir kalau terlalu cepat mengirim data ke internet itu biasanya terjadi error ya Pak. Makanya saya maaf. Ada sedikit gangguan ya Pak. Oke, saya lanjutkan. Kenapa harus tidak setiap counting saya kirim ke spreadsheet ini, saya jaga agar tidak terjadi error ya saat mengirim saat mengirim data maksudnya. Makanya saya kirim datanya itu setiap keranjang isinya 10 pieces, jadi biar lebih aman. Tapi yang dikirim itu nanti secara akumulasi ya, jadi KI nya berapa, keranjang kosongnya berapa, mesin pausnya itu berapa kali, nanti semuanya akan dikirim secara bersamaan ke spreadsheet-nya. Ini untuk tampilan utama. Kemudian klik sekali lagi pada bagian menu ini ada distance sensor. Jadi ini pembacaan sensornya seperti itu. Jadi pembacaan sensornya, ini pembacaan sensor. Ini distance setting itu maksudnya adalah jarak si sensor dapat membaca barang minimum. Jadi ketika si sensor berjarak kurang dari 28 cm, ini satuannya cm, maka si sensor akan aktif. Aktif itu ditandai dengan LED ya, LED-nya menyala. Oke, seperti ini. Ketika tidak aktif, ketika aktif akan menyala, ketika tidak aktif dia mati. Oke, itu untuk sensor. Oke, yang tekan lagi menu sekali aja. Di sini ada menu untuk kalibrasi. Oke, untuk kalibrasi nanti akan saya jelaskan kemudian ya. Kemudian ini menu untuk pembacaan sensornya. Jadi ketika sensor membaca objek atau keranjang isi, maka di sini ini adalah untuk settingan ya, settingan delay ya. BAI ini batas atas keranjang isi. Yang bawah BBI batas bawah keranjang isi. BAK itu batas atas keranjang kosong, BBK ini batas bawah keranjang kosong. Jadi untuk keranjang isi saya kasih delay
antara 4 sampai 10 cycle. Jadi ketika sensor mendeteksi objek antara lamanya itu antara 4 sampai 10 cycle atau milidetik, lebih dari milidetik sih, cuman di bawah, jelas di bawah detik ya satuannya ini. Jadi kalau untuk keranjang isi itu delaynya 4 sampai 10, batas atasnya 4, batas bawahnya 4, batas atasnya 10. Kemudian untuk batas bawah keranjang kosongnya ini tentu lebih kecil karena jarak pembacaannya lebih sempit ya. Untuk batas bawah keranjang kosongnya itu 1, batas atas keranjang kosong itu 5. Oke, nanti kita simulasikan biar lebih jelasnya. Oke, ini untuk cycle. Jadi ini untuk pembacaan saja ya sebenarnya. Jadi kita bisa menentukan cycle on. Jadi cycle ketika sensor on, maksudnya cycle off itu cycle ketika sensor off. Ini bisa digunakan sebagai acuan dalam menentukan batas atas dan batas bawah. Nah, di sini kita bisa menentukannya ya. Jadi ketika mesin jalan atau conveyor berjalan, kemudian cycle on ini kita terapkan atau pada menu ini ya, kita bisa lihat jadi berapa cycle ketika si sensor mendeteksi barang dan berapa cycle ketika si sensor tidak mendeteksi barang. Jadi kita bisa terapkan untuk batas atas dan batas bawahnya. Oke, di sini pause ini sudah ya tadi ya. Oke, kita simulasikan. Oke, saya sudah buat seperti ini. Oke, saya sudah buat seperti ini. Ini saya simulasikan sebagai keranjang. Untuk keranjangnya, nah ini di sini saya tutup ya Pak. Seperti yang sudah saya bilang, untuk bagian yang dekat dengan sensor ini tolong ditutup agar sensor pembacanya lebih maksimal. Oke, kemudian ini saya anggap sebagai kelapanya ya, atau untuk keranjang isinya seperti ini. Nah, batas atas dan batas bawah tadi sudah saya setting. Oke, batas atas untuk keranjang, batas bawah keranjang isinya 4 cycle, batas atasnya 1. Jadi artinya apa? Jadi ketika si sensor ini mendeteksi objek antara 4 sampai 10 cycle, maka dia akan membaca sebagai keranjang isi. Akan tetapi ketika dia sensor tidak mendeteksi ya, jadi karena dia kan akan mendeteksi antara jarak ini dan ini. Nah, ini untuk mendeteksi keranjang kosong. Untuk keranjang isi dia akan mendeteksi dari ujung sini sampai ujung sini. Oke, seperti itu cara kerjanya. Nah, seperti ini untuk keranjang kosong, seperti ini, dan seperti ini untuk keranjang isi ya. Kita bisa simulasikan. Kita harus masuk di menu utama ya. Jadi misalkan ini kita untuk keranjang isi. Keranjang isi akan menghitung bertambah ya. Nanti ketika kelipatan 10 atau setelah keranjang isi mencapai kelipatan 10, dia akan mengirim data ke spreadsheet. Ini karena kalau ada yang tidak terhitung, mungkin karena kecepatan saya tidak stabil ya. Tapi nanti kalau di conveyor kan kecepatannya stabil, jadi batas atas dan batas bawah delaynya itu akan bekerja. Nah, ini untuk keranjang isi dia menghitung. Kemudian di sini kita akan menghitung untuk keranjang kosong. Kecepatan saya tidak stabil ya.
Oke, untuk keranjang kosong seperti itu, jadi dia tidak akan mendeteksi sebagai keranjang isi ya. Ini sensornya tidak membaca. Oke, membaca ya. Oke, seperti itu. Ini untuk keranjang kosongnya, jadi kecepatannya memang tidak stabil. Nanti bisa disetting pada batas atas dan batas bawah, atau melakukan kalibrasi ya. Jadi nanti batas atas dan batas bawahnya akan secara otomatis terisi. Nah, untuk keranjang kosongnya ini kenapa kadang kebaca kadang enggak, yang seperti saya bilang tadi, jadi kecepatan saya itu tidak stabil dalam menggerakkan alatnya ya. Karena apa? Karena si sensor ini ketika keranjang kosong dia sangat tipis sekali ya untuk delaynya. Oke, kecepatannya mungkin seperti ini. Kecepatannya tuh, kecepatan untuk keranjang kosongnya. Jadi kenapa batas atas dan batas bawahnya bisa disetting, nanti bisa mengikuti kecepatan konveyornya. Jadi ketika kecepatan konveyornya bertambah atau berkurang, otomatis kita harus setting untuk batas atas dan batas bawah delaynya. Untuk keranjang isi. Nanti setiap kelipatan 10 datanya akan terkirim ke spreadsheet. Oke, untuk sementara itu nanti bisa ditanyakan untuk kekurangannya. Terima kasih, semoga membantu.